Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan teman-teman semuanya di kesempatan yang berbahagia kali ini masih tetap terus ya, selalu dalam keadaan sehat dan pastinya berbahagia. Ya, bukan lagi ya. Hari ini tuh ternyata udah hari weekend ya, jadi mungkin siap-siap tuh ya yang mau diapeli. Yang sedih nggak usah sedih ya, karena bukan zamannya lagi. Nah ya guys, jadi untuk tema pembacaan tarot kali ini, temanya adalah sungguh nggak nyangka jodohmu ternyata orang ini. Kamu pasti kaget, aduh ya. Jadi bukan lagi tuh ya, kita akan lihat secara detail, oke? Bagi teman-teman yang mau bergabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau coaching, kalian langsung aja silahkan ya klik tautan WA, nomornya di bawah deskripsi video ini. Dan perlu diingat ya, karena ini sifatnya energi general, jadi buat teman-teman nggak boleh ya hasil readingan ini ditelan bulat-bulat ya, jadi harus difilter dulu. Lebih ambil aja sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi pada Tuhan yang Maha Kuasa ya. Bagi yang mau gabung ya personal reading, silahkan klik aja link tautan WA di deskripsi video ini. Oke, jadi langsung aja ya di sini. Langsung aja kita akan coba lihat siapakah dia seseorang yang akan menjadi jodohnya kamu. Wow. Menarik ya, siapakah dia seseorang yang menjadi jodohnya kamu? Siapakah dia seseorang yang pada akhirnya akan jadi jodohnya kamu? Kita cek terlebih dahulu. Wow, menarik ya. Saya lihat ya, kamu dan dia sepertinya ada perbedaan sifat dan karakter. Tapi menurut aku nggak masalah sih, so far selagi kalian tuh bisa ngimbangin kekurangan tersebut nggak apa-apa. Ya, karena dari kekurangan tersebut bisa menjadi suatu kelebihan gitu ya. Dan saya melihat ya, beberapa di antara kamu juga ada yang sepertinya beda usia gitu ya. Usianya tuh terlalu jauh ya. Bisa dibilang mungkin ya, kamu berdiling sama gadun ya. Atau mungkin bisa juga kamu berdiling sama brondong gitu ya. Mungkin di awal tuh kamu sempat merasa ragu gitu ya, apakah hubungan ini tuh bakal bisa berjalan lancar atau tidak ya. Terlebih banyak sekali perbedaan yang ada di dalam diri kita masing-masing. Tetapi orang ini tuh dia selalu berusaha meyakinkan kamu gitu ya, bahwa semuanya itu akan baik-baik aja gitu ya. Selagi kamu bisa ngertiin dia, dia bisa ngertiin kamu. So far tuh ya udah, kita jalani aja, ngapain kita pusing gitu ya. Karena orang ini tuh dia selalu berusaha meyakinkan keraguan kamu gitu ya. Yang awalnya kamu merasa ragu tuh jadi merasa yakin gitu. Dan di sini kelihatan banget gitu ya, bahwa tujuan dia masuk ke dalam hidup kamu tuh dia nggak neko-neko. Dia pengen banget gitu ya bisa apa ya, bisa dibilang tuh kayak ya, dia mengharapkan kamu ya untuk menjadi tujuan akhir kehidupan cintanya dia. Nah, makanya kan mungkin ya ada di antara kamu tuh yang rasa bahwa loh, orang ini kok kayaknya biasa banget gitu ya. Bukan dia nggak cinta, memang cara dia mencintai kamu yang sederhana tapi pergerakannya pasti. Karena orang ini tuh nggak mau ya terlalu tergesa-gesa dulu. Dia nggak mau terburu-buru terlebih dahulu ya. Sebelum dia tahu ya bagaimana watak, sifat, dan karakter kamu. Karena orang ini tuh dia nggak mau ya menikah yang kedua, ketiga kalinya. Prinsip dalam hidupnya dia menikah itu satu kali seumur hidup. Nah, maka dari itu dia tidak ingin ya adanya kegagalan. Ya, daripada dia tergesa-gesa, lebih baik dia pelajari dulu bagaimana sifat karakter kamu agar orang itu tahu bagaimana cara memperlakukan kamu dengan tepat. Karena jujur aja ya, kamu tipikal orang yang sebenarnya tuh gampang-gampang susah ya. Terkadang tuh kalau kamu berdiling sama orang yang nggak tepat, hubungan kamu tuh bisa dihitung dengan hitungan jari. Tapi begitu pula sebaliknya, ketika kamu ketemu orang yang tepat, nah ya, bucinya kamu ini minta ampun, nggak bisa dikalahkan, seperti itu ya. Jadi kita lihat lagi di sini, siapakah dia seseorang yang akan menjadi jodohnya kamu? Siapakah dia seseorang yang akhirnya menjadi jodoh kamu? Siapakah dia seseorang yang pada akhirnya akan menjadi jodohnya kamu? Kita lihat dulu ya, di sini ada kartu Four of Swords. Wow.
ya. Saya merasa bahwa dia adalah seseorang yang sepertinya pernah singgah di hati kamu. Nah, ya. Meskipun hubungan kalian sudah berakhir, tapi sampai detik ini belum hilang ya perasaan dia ke kamu, karena orang ini masih sering memikirkan kamu, dia masih sering membayangkan kamu. Bahkan jika dilihat dari energinya ya, ini terlihat bahwa kamu dan dia itu sebenarnya masih ada ikatan kuat, masih ada benang merah yang belum terputus, yang kemungkinan ya itu akan ya menjadi CLBK atau cinta lama bersemi kembali gitu. Dia sadar ya bahwa di masa lalu tuh dia terlalu sering melakukan kesalahan gitu. Mungkin dia nggak dewasa, mungkin dia terlalu ego ya, atau mungkin bisa juga gitu ya, mungkin orang ini tuh terlalu nggak jujur sama kamu ya. Tapi saat ini dia sepertinya sudah berubah menjadi versi terbaiknya, dan ya dalam waktu dekat ya kamu sama dia tuh akan dipertemukan lagi, akan ada rekonsiliasi hubungan yang jauh lebih baik ya. Atau mungkin bisa juga ya, saat ini kamu sama dia sudah nyambung ya, cuman kamu ragu aja ketika melihat kelakuan dia yang dulu. Nah ya, takut aja trauma gitu ya, trauma lu bohongin, trauma lu dramain gitu ya. Dia udah capek mah hidup ini gitu ya. Jadi nggak apa-apa gitu, meskipun kamu ragu sama dia, tapi dia merasa yakin bahwa kamu tuh akan takluk ke pelukannya gitu ya, bahwa kamu tuh akan yakin dengan sendirinya seiring kamu melihat bagaimana perubahan sikap dia jika dibandingkan dengan yang dulu. Kalau dilihat dia ini sebenarnya sayang, cuman dulunya dia salah langkah. Artinya apa ya? Mungkin cara dia mencintai kamu yang nggak tepat sehingga sering banget ya memicu terjadinya perdebatan yang tidak diinginkan. For Oswald ini juga melambangkan sebenarnya tuh kayak dia sebenarnya pengen gitu ya bertahan sampai detik ini gitu. Hanya saja mungkin takdir harus memisahkan kalian gitu ya. Karena kalau nggak dipisahkan, orang ini tuh nggak akan introspeksi diri gitu ya. Dan bottom deck-nya juga saya melihat gitu ya, bahwa di masa lalu mungkin kamu jarang sekali diperhatikan, karena nggak tahu kenapa, is okay lah gitu, kamu menghargai kesibukannya. Tapi setidaknya jangan pernah lupakan tanggung jawab kamu sebagai seorang pasangan. Karena di sini yang saya lihat, kamu tuh sering banget ya ngerasa kesepian, merasa sendiri, karena orang ini terlalu sibuk, terlalu asik sama dunia dia sendiri. Karena bagaimanapun juga keberhasilan dalam sebuah hubungan tuh juga dipengaruhi adanya komunikasi. Sesempurna apapun hubungan, tanpa adanya komunikasi dengan baik, semuanya akan berantakan. Dan di masa lalu saya lihat gitu ya, dia kayak terlalu memprioritaskan egonya dia, terlalu memprioritaskan pekerjaannya gitu ya, sampai-sampai kamu tuh ngerasa diabaikan banget sama dia. Dan ini kita coba lihat lagi ya, siapakah dia seseorang yang ternyata menjadi jodohnya kamu? Siapakah dia seseorang yang akhirnya menjadi jodohmu? Siapakah dia seseorang yang pada akhirnya menjadi jodohnya kamu? Siapakah dia seseorang yang pada akhirnya menjadi jodohnya kamu? Kita cek terlebih dahulu. Wow, menarik ya. Saya merasa bahwa dia adalah seseorang yang sepertinya sangat mencintaimu. Tidak hanya cinta saja, tetapi orang ini bersedia menerima segala bentuk kekurangan yang ada pada dirimu gitu. Dan saya melihat ya, meskipun hubungan kalian ini baru seumur jagung, tapi orang ini merasa yakin ya, karena dia merasakan adanya sebuah chemistry gitu ya, bahwa kamu tuh adalah tujuan akhir pencarian jati diri cintanya dia. Dan di sini yang saya lihat ya, kalian berdua ini sepertinya itu kayak masih perlu banyak belajar untuk sama-sama saling memahami karakter masing-masing. Karena di sini yang saya lihat tuh dia ini orang yang cuek ya. Dia ini juga jauh dari kata romantis, tetapi dia sangat peduli terhadap kamu gitu ya. Artinya apa? Ya meskipun dia ini orangnya cuek gitu, tapi dia memiliki tingkat kepedulian yang sangat tinggi terhadap kamu. Dan beberapa dari dia ini juga termasuk orang yang menurut aku tuh sangat manja ya. Mungkin ketika ditelepon dia emang cuek, ketika dia di chat pun juga kelihatannya tuh cuek. Tapi ketika dia ketemu kamu secara langsung ya, dia ini kayak sukanya tuh nempel-nempel ya. Nempel-nempel kayak perangko, karena dia menunjukkan sifat kemanjaannya terhadap kamu gitu. Dia termasuk seseorang yang menurut aku tuh physical touch ya. Artinya dia menunjukkan kasih sayangnya tuh kayak lewat sentuhan nyata. Kayak misalkan tuh lewat pelukan ya, jabat tangan ya, ataupun mungkin
cipika-cipiki ya, cium pipi kanan, cium pipi kiri gitu. Awalnya tuh ya kamu nggak nyangka aja gitu, ternyata seseorang yang sediam ini gitu ya, ya ternyata dia punya sisi yang hangat gitu. Hanya saja kelihatan dari covernya itu dia orang yang cuek gitu ya. Terus di sini juga mengindikasikan ya, ada beberapa di antara kamu tuh yang sepertinya memiliki perbedaan keyakinan sama dia gitu, dan itu tuh yang terkadang membuat diri kamu tuh ngerasa maju mundur gitu ya, apakah ini bisa dilanjut atau tidak gitu ya. Gue ini sayang sama lo ya, tapi perbedaan memisahkan kalian, apakah hubungan ini bisa berjalan lancar atau tidak gitu ya. Terlebih tuh mungkin banyak sekali ya pertentangan dari pihak keluarganya, pertentangan dari pihak keluarga kamu gitu ya, tetapi orang ini tuh dia selalu meyakinkan kamu bahwa semuanya itu akan berjalan baik selagi kita ini bisa menjaga hati dan perasaan masing-masing. Nih orang cemburunya gede banget ya. Jadi sebisa mungkin kamu tuh harus bisa jaga sikap ya. Jaga sikap, jaga jarak dengan yang lain, agar tidak memicu kecemburuan yang akhirnya itu menjadi keributan. Karena yang saya lihat ya, meskipun dia orangnya nggak romantis, meskipun dia orangnya cuek, tapi jujur aja dia tidak rela loh ketika melihat kamu dideketi dengan yang lain gitu. Karena apa? Ya saking cintanya dia sama kamu, dia merasa bahwa kamu tuh milik dia satu-satunya. Jadi nggak boleh ada orang lain yang berusaha mendekati kamu selain dia. Nah, kena tuh ya. Jadi please bagi kamu yang mungkin sering banget tuh ya manas-manasin dia, kompor-komporin dia, kayak tes-tes dia, cabut dulu gitu ya. Karena ketika dia udah cemburu dan ngambek sama kamu do ya, nggak ada obat tuh ya. Kamu sendiri yang nantinya akan kewalahan bagaimana cara bisa berdamai dengan dirinya dia. Karena dia termasuk orang yang menurut aku tuh gimana ya, bisa dibilang tuh ketika dia udah ngambek tuh kita kesusahan buat minta maaf ke dia gitu loh. Ya emang bawaannya kayak gitu ya. Udah settingan pabrik. Kita cek lagi di sini siapakah dia seseorang ya. Kita cek dulu siapakah dia seseorang yang pada akhirnya menjadi jodohmu. Siapakah dia seseorang yang pada akhirnya menjadi jodohnya kamu. Siapakah dia seseorang yang pada akhirnya menjadi jodohnya kamu. Wow. Oke. Kalau dilihat ya ini emang nggak nyangka ya. Saya merasa bahwa kamu tuh tidak ada ekspektasi yang begitu lebih sama nih orang untuk ngejalin sebuah hubungan gitu. Mungkin ada yang awalnya kalian tuh temenan, mungkin ada juga yang awalnya kalian sahabatan atau partneran kerja. Nggak taunya ternyata seiring berjalannya waktu ya, timbullah benih-benih cinta. Awalnya kamu biasa aja, tapi dia yang suka kamu gitu ya. Nggak langsung menyatakan sih, tapi dari gerak-gerik dia, dari bahasa tubuhnya, cara dia memperlakukan kamu ya, itu sudah mengimplementasikan bahwa orang ini tuh sangat tertarik ingin memiliki kamu. Cuman ya kamu tuh nggak mau kegeeran juga gitu. Orang dia belum menyatakan isi hatinya ke kamu gitu ya. Orang dia aja belum nembak kamu ya kalau dia cowok gitu. Jadi kamu nggak mau tuh ya kegeeran dulu. Tapi ketika kamu dekat dengan yang lain dia cemberut ya. Ketika kamu cuekin dia marah. Nah itu semakin menguatkan bukti bahwa orang ini tuh memang sangat terkiwir-kiwir ya sama dirimu gitu. Dan di sini tuh akhir-akhir ini kayaknya dia udah mulai makin berani ya. Makin berani apa untuk memperhatikan kamu. Ya awalnya tuh mungkin perhatian-perhatian kecil lah gitu ya. Kayak ditanya, kamu gak enak badan ya gitu ya. Kamu ini ya lagi haus ya gitu. Mungkin dulunya tuh perhatian-perhatian kecil. Tapi saat ini ya perhatian dia itu melebihi batasan. Artinya sudah tidak peduli layaknya teman biasa. Tapi kepedulian dia ini layaknya teman luar biasa. Nah ini yang terkadang ngebuat diri kamu tuh ngerasa pusing gitu ya. Pusing kenapa ya? Iyalah gitu. Kita ini temenan bestie gitu. Masa iya lo memperhatikan gue sedetail ini gitu. Lo tuh maksudnya apa? Ya emang lo tahu sih gitu ya. Kalau dia emang kecintaan sama kamu gitu. Cuman ya pura-puraannya aja nggak tahu gitu ya. Untuk pancing-pancing dia. Dan dia ini kayak ada yang mulai berani loh ya pancing-pancing kamu pakai kata-kata khusus ya. Kayak misalkan sayang, Dek, Dinda, aduh ya. Akanda, aduh.
Kang Bahlil kali ya. Atau mungkin apa ya? Ya mungkin dikasih panggilan khusus dan itu di luar ekspektasi kamu. Loh kenapa sih gitu? Kok dulu tuh kamu tantrum banget ya sama gue, tapi saat ini kok tiba-tiba aja gitu lo jadi pribadi yang soft spoken gitu ya saat ketemu gue gitu. Ya emang karena di sini ada udang di balik empedu. Ya, ada udang di balik batu. Terus dia juga sering tuh kayaknya, tapi kamu nggak sadar, dia sering memandang kamu dari kejauhan, curi-curi pandang, kedip-kedip mata, main kode-kode gitu ya. Kalau kamu nggak tahu ya artinya kamu yang nggak peka, karena orang ini tuh sering banget memperhatikan detailnya kamu. Seperti itu ya. Terus saya juga melihat bahwa nggak cuma memperhatikan kamu aja, tapi dia juga melihat adanya sebuah gambaran ya. Jadi kayak, ya dia tuh berharap bahwa ya dia punya masa depan yang indah, gambaran masa depan yang indah bersama kamu gitu. Cuman untuk saat ini dia merasa bahwa saat ini tuh belum waktu yang tepat untuk dia menyatakan isi hatinya kalau dia cowok ya. Artinya apa? Ya karena dia pengen kenal kamu dulu, pengen bikin kamu nyaman dulu, baru kalau kamu udah nyaman dibikin bucin lo sama dia. Nah, bisa dibilang ini salah satu strategi atau intriknya dia. Kalau dia seorang cewek, ya artinya tuh apa ya, mungkin beberapa dari dia kan ada ya cewek yang mungkin tuh berani menyatakan isi hati ke cowoknya kalau dia udah kecintaan. Nah ya, makanya tuh kan ada tuh ya cewek yang mungkin perhatian ke cowoknya, itu yang akan terjadi. Oke, di sini kita lihat lagi ya guys, siapakah dia seseorang yang ternyata menjadi jodohnya kamu. Wow, gue juga shock tuh ya. Siapakah dia seseorang yang akhirnya menjadi jodohnya kamu? Siapakah dia seseorang yang akhirnya menjadi jodohmu? Siapakah dia seseorang yang pada akhirnya menjadi jodohnya kamu? Kita cek terlebih dahulu karena di sini ada kartu Seven of Swords. Wow. Oke, saya lihat ya. Beberapa dari dia ini emang dulunya sempat pernah deket sama kamu ya, tapi nggak tahu kenapa, entah karena pekerjaan, entah karena kesibukan, atau mungkin karena dipindah tugaskan, sehingga ikatan kalian tuh jadi berjarak, ikatan kalian tuh jadi jauh. Tapi jujur aja gitu ya, sampai detik ini orang ini tuh masih belum bisa melepaskan bayang-bayangmu. Bahkan ya, di antara dia ini sempat mencoba membuka hati bersama orang baru, tetapi gagal karena dia belum bisa menemukan sosok seperti kamu. Nah, artinya apa? Ya udah gitu, kamu tuh tidak tergantikan, nggak ada satu orang pun yang bisa ya mengganti posisi kamu gitu ya, karena ya nggak tahu kenapa gitu ya, dia sudah mencoba tuh buka hati ini, buka hati itu, tapi zong juga gitu, karena dia menganggap nggak ada tuh orang yang mungkin seperhatian kamu, sesayang kamu, ya semenerima kamu, itu nggak ada. Nah makanya kenapa gitu ya, sampai detik ini cinta dia ke kamu tuh masih kuat. Dan beberapa dari kamu tuh kayaknya udah ada yang mulai nyambung komunikasi ya. Jadi kayak meskipun kalian udah cukup lama berpisah gitu, tapi kalian baru nyambung komunikasi. Nggak apa-apa sih menurut aku, dilanjut aja. Toh tujuan dia juga baik. Cuman terkadang yang kadang-kadang membuat kamu tuh ngerasa ilfil sama dia, karena dia orangnya misterius gitu loh ya. Kayaknya sedikit misterius gitu. Kayak misalkan tuh dihubungi aja susah, di chat pun juga lama balesnya. Jadi kayak kamu tuh menyimpulkan bahwa ini orang tuh kayak terlalu anomali banget gak sih gitu loh. Ya is okay, gue seneng ya atas kehadiran kamu sekarang. Tapi please gitu ya, jangan membuat gue itu tambah takut ketika muncul sifat anomali kamu yang aneh gitu. Kayak misalkan tuh susah dihubungi, susah di-chat, susah ditelepon gitu. Ya pada akhirnya tuh dia nelpon sih, cuman kamu tuh jadi overthinking kan, kenapa kayak misalkan ngebales tuh durasinya lama banget loh. Bahkan ada yang lebih parah tuh, kamu chatnya sekarang baru dibalas tuh besok pagi. Ya kayak gitu kan, anomali banget. Lo tuh sebenarnya udah nikah apa belum? Lo tuh sebenarnya punya pacar atau belum gitu? Karena kita udah lama nggak kontekan gitu ya. Karena gue nggak mau tuh jadi pelakor, nggak siram ya, nggak nggak sanggup gue disiram air cabai gitu ya. Nah makanya kayak terkadang tuh ya kamu ilfil gimana gitu ya.
Terus di sini juga ada kartu Nine Pentacle. Oh, dia seneng banget lah ya bisa kontekan lagi sama kamu. Karena emang menurut aku tuh ini yang emang udah lama ya, cukup lama tuh dia idam-idamkan. Dia seneng banget gitu ya. Kerjanya jadi lebih semangat, pikirannya jadi lebih fokus. Yang semula dia temperamental jadi nggak emosian gitu ya. Terus ya beberapa di antara dia ini sampai sampai apa ya, bisa dibilang tuh hati dia berbunga-bunga banget, alhamdulillah gitu ya. Pada akhirnya orang yang gue cari kontekan juga sama gue gitu ya. Jadi dia kayak ngerasa tuh semangat banget, bahagia, tersenyum gitu ya. Karena bisa dibilang tuh kita bisa saling berkabar lagi gitu ya. Meskipun ikatan kita saat ini masih nggak jelas, tapi gue berharap gitu ya bahwa kamu tuh bisa menerima aku dengan baik gitu, karena gue datang membawa niat yang baik gitu ya. Jadi membawa niat yang baik tuh apa ya, mungkin aja gitu ya, dia pengen seriusin kamu, mungkin dia pengen komitmen dengan kamu ya, mungkin dia udah capek ya pencarian sini pencarian itu, ketemu orang-orang yang belangsak juga, ya udah deh gitu. Akhirnya tuh dia memvalidasi gitu ya bahwa nggak ada orang yang kayak kamu gitu loh. Kita cek lagi ya guys, di sini kita lihat siapakah dia seseorang yang ternyata menjadi jodohnya kamu. Siapakah dia seseorang yang ternyata menjadi jodohnya kamu? Siapakah dia seseorang yang ternyata menjadi jodohnya kamu? Ih, keluar lagi tuh. Kalau dilihat dia adalah orang yang sepertinya senang mengenal kamu gitu. Meskipun kamu tuh bukan orang yang pertama yang pernah singgah di hatinya, tapi orang ini merasa hanya kamulah satu-satunya orang yang paling memberikan kesan baik ya, selama dia mengenal kehidupan cinta. Karena ya mungkin karakter kamu tuh menyenangkan ya, terus kamu tuh orangnya nggak neko-neko, kamu tuh orangnya apa adanya, A ya A, B ya B, C ya C gitu. Terus kamu tuh juga orang yang nggak terlalu suka banyak tuntutan, ditambah kamu juga orangnya mandiri karena gue punya penghasilan sendiri. Jadi sorry lah ya gitu ya, kalau mungkin ada orang yang ngatain gue matre, ada yang orang mengatakan gitu ya kalau gue ini nggak berpenghasilan, sorry lah gitu, penghasilan gue udah lebih dari cukup. Nah itu yang membuat orang ini tuh merasa kamu memiliki kesan positif di dalam dirinya dia. Cuman ya di sini tuh mungkin tantangan terbesar yang nantinya akan kamu hadapi, karena orang ini punya ketakutan ya, ketakutan akan kegagalan. Mungkin dia punya trauma, mungkin dia pernah batal nikah, mungkin dia pernah menikah tapi gagal gitu ya, atau mungkin dia pernah cinta tapi cintanya bertepuk sebelah tangan. Nah, maka dari itu diri kamu tuh harus berada di posisi kayak harus bisa yakin gitu ya, meyakinkan dia gitu bahwa gue tuh nggak sebelangsak itu, gue nggak kayak orang-orang yang pernah menyakiti kamu. Aku ya aku, mereka ya mereka. Wow ya. Jadi jangan pernah samakan gue dengan orang-orang yang belangsak itu, karena beda orang beda versi ya beb. Jadi karena basically kamu sendiri tuh juga tipikal orang yang kayaknya nggak suka dibanding-bandingkan gitu ya. Karena kayak ya udah, kamu tuh ya tipikal orang yang apa adanya gitu ya. Terus di sini dia orangnya royal banget ya. Jadi coba dicek, ketika dia royal ke kamu artinya dia yakin terhadap dirimu. Tapi kalau dia pelit ke kamu artinya dia belum sepenuhnya yakin kepada kamu, karena di sini tuh ketahuan energinya. Beberapa di antara dia, meskipun dia belum nikah sama kamu, tapi dia berusaha menunjukkan rasa tanggung jawab dia kepada kamu. Kayak misalkan tuh ya, gaji dia kamu yang pegang gitu ya. Kalau misalkan dia ada keperluan apa-apa, dia mintanya ke kamu. Padahal hello, kita belum nikah guys ya. Kita belum nikah gitu. Tapi dia udah seyakin itu, dia udah seroyal itu. Artinya apa? Sama sekali tidak ada keraguan dari dia untuk memilih kamu sebagai pendamping hidupnya dia. Cuman di sini yang saya rasakan ya, orang ini tuh sedang banyak beban, sedang banyak pikiran. Nggak tahu ya apakah dia udah cerita ke kamu atau belum gitu ya. Kalau dia udah cerita ke kamu ya artinya dia merasa bahwa kamu adalah tempat yang tepat untuk dia bercerita.
Tapi kalau dia belum cerita ke kamu, artinya dia nggak mau membebani ya masalah dia kepada seseorang yang dia cintai. Nggak mau gitu ya. Jadi gue nggak mau gitu ya bikin kamu sedih gitu ya. Ini masalah gue. Jadi gue bisa mengatasi sendiri gitu ya. Kalau dia cerita ke kamu ya artinya dia merasa gitu bahwa kamu adalah orang yang tepat untuk mendengarkan keluh kesah cerita ya. Atau menjadi tempat wadah untuk dia mencurahkan isi hatinya. Dan ini orang emang yang saya rasakan tuh kayak apa ya? Dia ini orang yang menurut aku tuh nggak suka cerita sih, ya. Lebih banyak energinya dia orang yang nggak suka cerita. Jadi kalau misalkan ada apa-apa, ya nggak cuma masalah pribadi aja, masalah hubungan pun juga. Ketika ada sesuatu tuh dia pendam, dia simpen gitu ya, dia pendam, dia simpen. Tapi yang ngenaknya tuh jadi kemudian yang jadi berantakan gitu ya. Oke, kita cek lagi di sini. Siapakah dia seseorang yang akhirnya menjadi jodohnya kamu? Siapakah dia seseorang yang akhirnya menjadi jodohmu? Siapakah dia seseorang yang akhirnya menjadi jodohnya kamu? Four of Pentacle. Kita cek terlebih dahulu. Wow. Oke. Kamu gak sadar. Karena ada ya seseorang tuh yang bisa dibilang mencintai kamu dalam diam. Orang ini tuh sebenarnya ada di sekitar kamu. Cuman kamu gak sadar gitu bahwa ternyata orang ini tuh punya rasa kekaguman tersendiri terhadap kamu gitu. Emang nih orang tuh menurut aku di tempat dia gak begitu mencolok ya. Tapi dia keren, tapi dia ganteng, tapi dia cantik gitu ya. Dan ternyata gitu ya, semenjak pertama kali dia kenal kamu, dia langsung ada chemistry, ada perasaan gitu. Kayak seolah tuh gini, ya is oke lah, mungkin banyak orang gitu ya di tempat ini. Tapi mata gue tertuju sama kamu. Karena kamu tuh kayak punya inner beauty sendiri gitu ya. Kayak kamu tuh punya kelebihan tersendiri yang gak dimiliki oleh orang lain. Bahkan banyak orang-orang mungkin tuh di tempat kerja kamu tuh yang suka sama dia. Karena dia cakep, karena dia ganteng, karena dia cantik. Tapi ini orang tuh justru malah sukanya ke kamu. Nah ini kan gak disangka gitu. Mungkin beberapa dari kamu tuh juga bisa dibilang salah satu fans beratnya dia gitu. Cuman kamu nggak nyangka aja gitu kalau ternyata fans berat kamu itu yang bucin ke kamu, yang mencintai dirimu. Ih, so sweet banget ya. Dan ini tuh orang tuh emang pendiam ya. Dia orangnya nggak banyak ulah gitu. Bahkan mungkin ya ketika dia di tempat kerja kamu pun dia juga termasuk orang yang menurut aku tuh nggak pernah neko ya, nggak pernah kayak gini, nggak pernah kayak gitu, kerja lurus-lurus saja. Mungkin dia taat ibadah gitu ya, mungkin dia selalu menyempatkan ya waktu dia di sela-sela kerja itu dengan sholat gitu. Intinya tuh kayak ya gue ngefan banget, nggak taunya ternyata dia yang ngefan kamu, dia juga demen sama kamu. Nah ya jadi berkah tuh ya. Berkah banget. Tuh, makin diperkuatkan lagi ya. Dia orang di sekitar tempat kerja kamu, ya. Mungkin dia bisa atasan kamu, mungkin dia bisa junior kamu, ya atau mungkin bisa dia juga senior kamu karena ini orang yang menjadi jodohnya kamu ini, yang suka sama kamu. Ini nggak jauh-jauh dari tempat kerja kamu sekarang gitu. Ya emang menurut aku tuh dia tidak menunjukkan gerak-geri kalau dia suka sih. Karena temanya ya, kontesnya dia kan mencintai kamu dalam diam. Tapi sebenarnya dia sangat luar biasa banget loh. Kegagumannya terhadap dirimu, kecintanya terhadap kamu, kesayangannya terhadap kamu ya. Itu gede banget energinya ya. Oke, kita lihat lagi di sini. Aduh, berantakan. Tuh ya, berantakan. Kita cek lagi, kita tata dulu guys. Karena aku jujur ya aku tuh orangnya kayak suka yang rapi gitu loh. Kayak misalkan ada yang main celak dikit gue nggak suka. Karena pengaruh juga sama energi ya. Kita cek lagi di sini. Siapakah dia seseorang ya yang menjadi jodohnya kamu? Siapakah dia seseorang yang ternyata menjadi jodohnya kamu? Siapakah dia seseorang yang ternyata jadi jodohnya kamu? Oke, The Tower. Kalau dilihat, kamu tuh pernah kesel sama dia. Kamu tuh pernah benci sama dia. Ya, kamu tuh pernah nggak suka banget sama ini orang. Tapi lama-lama ternyata dari kebencian tersebut,
timbullah kelebihan yang membuat diri kamu tuh jadi demen, suka sama dia gitu. Karena ya mungkin tuh dulunya ya kamu tuh hanya kenal dia dari sisi permukaan, kamu nggak tahu daleman dia. Daleman, bukan daleman yang itu ya, maksudnya itu isi daleman hatinya gitu ya. Kamu belum tahu karena kamu hanya ngelihat dia dari sisi permukaan. Mungkin dia terlihat arogan, mungkin dia terlihat kayak nggak serius, mungkin dia terlihat selengean, mungkin dia tuh kayak jauh dari speknya kamu. Tapi setelah kamu lihat ya sisi kedalaman hatinya dia, wow ya, ini orang tuh ternyata perfect banget ya, ini orang tuh ternyata punya kelebihan. Nah ya, jadi percaya adanya istilah cintailah ya seseorang tuh dari kekurangannya. Karena suatu saat ketika kamu melihat kelebihannya, diri kamu tuh akan terkagum-kagum sama dia. Begitu pula juga sebaliknya, ketika kamu terlalu mencintai di awal ya, hanya melihat dari kelebihannya, maka suatu saat lo tuh bakal ilfil ketika kamu tuh melihat kekurangannya. Nah, jadi kan kayak gitu. Nah, di sini tuh yang kamu lihat tuh awalnya jelek-jeleknya dulu, benci-bencinya dulu ya. Nggak taunya ternyata ini orang tuh keren banget gitu ya. Justru malah kayak bisa dibilang tuh jauh dari prediksi kamu gitu ya. Lo dulu yang gue pandang tuh kayaknya lo arogan deh. Kayaknya lo tuh childish banget ya. Kayaknya kamu tuh inner child banget gitu. Kayak jauh dari kata bisa demen sama cewek gitu ya, atau cowok gitu. Tapi setelah gue lihat tuh ya ternyata lo penyayang juga ya. Nah, ini diperkuat ya sama bottom decknya karena di sini ada kartu The Hierophant. Nah, ini orang tuh emang tampilannya kayak kesannya tuh jauh banget dari kata serius. Ya, jauh banget karena ya mungkin dia pribadi yang humoris, dia pribadi yang selengean, ya dia pribadi yang kayaknya itu ceplas-ceplos. Kayak kamu lihat juga kalau dia cowok ya kayaknya nggak terlalu deket ya sama circle cewek-cewek gitu. Kalau dia pun cowok pun juga kayaknya jauh gitu ya, kayak dari kata player gitu. Kalau cewek pun juga sama gitu, kayaknya nggak pernah tuh ada lihat selenting gitu ya dia deket sama ini, deket sama itu, kerja ya kerja, fokus ya fokus. Nah ya, ternyata dari situ diri kamu tuh ngerasa terkagum-kagum gitu. Ternyata kayak the best banget. The best banget ya, ternyata aura dia gonjreng gitu ya. Bukan lagi. Terus kita akan coba cek dulu ya. Aku akan baca bagaimana energi dia seseorang yang ternyata tuh jadi jodohnya kamu. Wow, nggak nyangka. Aku minum dulu ya guys, karena kering banget tenggorokan gue. Kita cek terlebih dahulu. Kita cek terlebih dahulu bagaimana energi dia seseorang yang ternyata menjadi jodohnya kamu. Bagaimana energi dia seseorang yang ternyata menjadi jodohnya kamu. Pack of Pentacle. Ya, terkadang dia ini orang yang menurut aku tuh pendiriannya kurang sih. Sebenarnya bukan pendirian untuk masalah hubungan, cuman kayak orang ini tuh orang yang kurang pandai jika diberikan sebuah pendapat. Karena mungkin orang ini tuh akan melemparkan pendapat tersebut ke kamu. Hello gitu, stres pusing juga gitu ya. Gue minta pendapat ke dia, sedangkan dia lempar pendapat tersebut ke kita lagi. Nah, padahal tujuan gue apa ya? Gue tuh pengen curhat ke kamu ya. Pengen ngasih kamu pendapat, apa yang baik, apa yang buruk. Nggak taunya ternyata dia ini menurut aku orang yang kurang bijak untuk memilih. Orang yang kurang bijak untuk dikasihin pendapat. Ya, bukan jatuhnya nggak punya pendirian, nggak, tapi kayak orang yang kurang bijak aja gitu untuk masalah memutuskan sesuatu hal gitu, karena dia suka melemparkan hal tersebut ke penanyanya. Ya, yaitu kamu belibet amat ngomong ya. Dan wow ya, Denny juga orang yang sebenarnya dia punya potensi gitu. Dia orangnya punya kemampuan. Cuman karena dia orangnya males, ya kayak energinya tuh males-malesan, nggak tahu kenapa. Apakah ya emang karakter dia seperti itu, atau mungkin dia males karena ada hal yang lain. Karena ya sebenarnya dia potensi, ya dia orangnya tuh bisa berkembang asalkan dia bisa memanfaatkan apa ya? Bisa dibilang tuh memanfaatkan potensi dia dengan baik.
Tapi dia orangnya kan pasif gitu. Dia orangnya tuh kayak lebih demen mager ya, habis makan rebahan. Ya, kayak lebih demen nonton-nonton bola, nonton-nonton drakor gitu. Jadi sayang banget sebenarnya gitu. Seandainya saja dia jatuh di tangan yang tepat, ini orang tuh bakal bisa jadi baik loh, jadi sukses, jadi berhasil gitu. Kalau nggak ada yang nonton ya udah gitu. Ini orang tuh bakal mager. Bakal mager, bakal pasif, bakal nggak ada pergerakan gitu ya. Halo. Kita cek lagi di sini. Kita cek dulu bagaimana energi dia seseorang yang ternyata menjadi jodohnya kamu. Ya, bagaimanakah energi dia seseorang yang ternyata menjadi jodohnya kamu. Gimana energi dia? Tuh, ada yang lagi fokus pengen nembak kamu kalau dia cowok. Ya, kalau dia cewek ya berarti dia termasuk cewek yang agresif gitu. Gue nggak peduli gue cewek gitu. Gue nggak mau membohongi perasaan diri gue sendiri gitu. Gue harus nih menyatakan isi hati gue ke kamu gitu. Karena kalau tidak disampaikan, ya gue nanti bisa mati penasaran gitu ya. Terserah gitu ya, mau diterima atau enggak. Yang penting lo tuh udah tahu gimana demennya gue ke lo gitu ya. Yang terpenting gue nekat aja deh gitu ya kalau dia cewek. Kalau dia cowok ya emang dia ada rencana buat fokusin kamu. Ya dia ada rencana buat nembak kamu. Karena ya bisa dibilang tuh makin kesini tuh dia makin gak rela aja. Dia makin sakit hati ketika ada orang lain yang berusaha mendekati kamu gitu. Kalau ada ikatan kan mungkin suasananya berbeda. Nah ya maka dari itu beberapa dari dia tuh ada yang fokus pengen nembak kamu dalam waktu dekat. Nah siap-siap tuh ya. Oke, di sini kita cek lagi di sini guys. Kita lihat dulu. Kita cek dulu ya. Bagaimana energi dia seseorang yang ternyata menjadi jodohnya kamu. Bagaimana energi dia seseorang yang ternyata menjadi jodohnya kamu. Bagaimana energi dia seseorang yang ternyata menjadi jodohnya kamu. Kita cek terlebih dahulu. Five of One. Wow, menarik ya. Oke. Kalau dilihat dari energinya ya, aku tuh ngerasa ya kayaknya hubungan kamu, kedekatan kamu sama dia kayaknya saat ini lagi jadi bahan perbincangan, bahan obrolan, kayak jadi hot news gitu ya, entah di tempat kamu entah di tempat kerjaan kamu ataupun mungkin di circle-circle kamu. Yang jelas tuh kayak saat ini ya banyak orang yang kayaknya tuh ngedukung ya sama hubungan kalian gitu, kayak ya jadi hot news gitu. Wow, ternyata orang sekeren ini demen juga ya sama kamu gitu. Gue nggak nyangka aja gitu ya kalau kamu tuh dicintai sama Prince. Wow. Atau mungkin sebaliknya gitu ya, wah gue nggak nyangka aja lu bro gitu ya. Ternyata cewek yang se-princess itu demen loh sama kamu gitu. Wah, pakai apa nih? Kamu pakai dukun apa tuh? Ya, pakai pelet apa tuh? Pakai aji-ajian apa gitu? Karena nggak nyangka aja gitu ya. Jadi kayak bisa dibilang tuh kedekatan kalian saat ini tuh jadi hot news gitu loh ya. Jadi hot news banget. Kenapa? Ya karena di sini ada kartu King of Swords gitu ya. Karena bisa dibilang makin kesini dia makin berani menunjukkan ketertarikan dia kepada kamu gitu ya. Jadi kayak makin berani ngasih perhatian, makin berani ngasih kasih sayang ya. Makin sering memantau kamu, makin sering lihat kamu dari kejauhan. Wow. Jadi kan bukan lagi tuh ya. Kita cek lagi ya di sini. Kita cek terlebih dahulu guys. Kita lihat ya guys di sini bagaimana energi dia seseorang yang ternyata menjadi jodohnya kamu. Bagaimana energi dia seseorang yang ternyata menjadi jodohnya kamu. Bagaimana energi dia seseorang yang ternyata menjadi jodohnya kamu. Knight of Swords. Wow. Menarik ya. Oke. Kalau dilihat tuh kayaknya dia saat ini lagi ngambek sama kamu. Gitu ya. Kayak diam tanpa kata, tanpa pergerakan, tanpa bicara, dan tanpa rasa kepedulian gitu. Jadi kayak, ya ini kan kita baru kenal gitu. Tapi kenapa ya
kok aku kamu siksa, kamu diamkan seperti ini, sedangkan gue nggak tahu ya apa alasan kau mendiamkanku, apa alasan kamu tak berbicara, apa alasan kamu menjaga jarak gitu ya. Kayak membuat gue tuh tambah pusing, karena menurut aku tuh di sini ya mungkin tanpa kamu sadari ada sesuatu hal yang membuat dia tuh jadi bete, jadi sakit hati. Mungkin kamu nggak bisa jaga jarak ya, mungkin bisa juga ada tindakan kamu yang keterlaluan gitu. Karena dia capek debat sama kamu, ya udah gue diem aja, tapi yang penting kelar, yang penting beres gitu ya. Terus di sini juga kelihatan ya, di sini ada kartu Pack of Swords, ini menggambarkan tentang ya, saya melihat ya, saya merasa kalau orang ini tuh kayaknya pengen diakui deh, pengen divalidasi gitu ya. Jadi kayak ya mungkin kamu merasa bahwa selama ini tuh kamu udah menghargai dia, menyayangi dia, menghargai segala sesuatu kebaikannya, tapi dia butuh validasi yang lebih. Kayak pengen gue diakui keberadaan gue pengen dihargai gitu ya. Kayak pengen selalu divalidasi gitu. Kita cek lagi di sini bagaimana energi dia seseorang yang ternyata menjadi jodohnya kamu. Bagaimana energi dia seseorang yang ternyata menjadi jodohnya kamu. Kalau di sini dia merindukan suasana hangat ya. Merindukan kedekatannya hangat. Tapi saat ini gitu, posisi kita memang sedang berjarak gitu. Ya aku tahu mungkin ini semua karena kelakuanku. Tapi setidaknya berikan aku kesempatan untuk membuktikan kepada kamu bahwa gue tuh demen sama kamu. Bahwa gue sangat serius sama kamu, sayang terhadap kamu gitu ya. Jangan pernah ada dusta di antara kita, beb sayang. Pret. Karena di sini yang saya rasakan ya, beberapa dari dia ini kayaknya merindukan gitu ya, nuansa-nuansa yang kayak mungkin tuh kalian dulu sering bercandaan, sering keluar bareng, dating bareng, hangout bareng. Nah, dia kangen akan hal itu. Tapi semuanya saat ini berbeda gitu ya, karena ya mungkin tuh kesalahannya juga sehingga membuat hubungan ini jadi berjarak gitu. Dan dia merasa tersakiti loh. It's okay, ini semua karena kelakuannya. Tapi saya merasa bahwa orang ini tuh sakit hati banget. Sakit hati karena apa? Ya karena mungkin tuh kayak dia orang yang paling gak suka didiemin. Dia paling gak suka dicuekin ya. Makanya beberapa dari dia ini kayak ya dia merasa tersakiti aja gitu ya. Gue merasa tersakiti banget loh ketika lo diemin gue. Nah jadi kayak lebih tepatnya itu seperti itu ya. Kita cek lagi. Bagaimanakah energi dia seseorang yang ternyata menjadi jodohnya kamu? Bagaimanakah energi dia seseorang yang ternyata menjadi jodohnya kamu? Tuh, ya, energi dia. Dia takut kamu tinggalkan. Ya, dia takut kamu tinggalkan. Karena saat ini mungkin, ya, kamu tuh saking keselnya sama dia. Ya, kamu benar-benar blokir dia. Gitu. Kamu jaga jarak dengannya. Kamu udah gak bisa toleransi lagi kesalahannya. Kenapa? Ya, karena lo tuh udah sering ya gue kasih kesempatan, tapi lo gak pernah memanfaatkan hal tersebut dengan baik. Justru malah kamu tuh berdrama ya. Kamu tuh mengulangi kesalahan yang sama. Ya, dan gue udah capek, gue udah lelah gitu nanggepin kamu, menanggapi watak kamu, sikap kamu, sifat kamu, kebangsakan kamu. Gue udah capek gitu. Dan saat ini ya udah mungkin ini hal yang tepat gitu agar kamu tuh bisa mengintrospeksi diri gitu. Karena di sini yang saya rasakan tuh kamu benar-benar terjebak dalam titik marahmu. Kamu ngejauhin dia gitu. Sedangkan dia merasa takut kamu tinggalkan. Nah, di sini kenapa dia takut kamu tinggalkan? Karena menurut aku tuh terlalu banyak kenangan indah yang sepertinya pernah kalian jalin di masa lalu. Dan untuk mengulangi hal itu kan kayak ya nggak bisa diulang lagi. Waktu tuh berjalan hanya satu kali. Nah, dia tidak ingin kehilangan momen indah tersebut. Oke guys, thank you ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kalian ya, dan bagi teman-teman ya yang mau bergabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau coaching, teman-teman bisa langsung saja silahkan ya klik aja link tautan WA. Nomornya itu ada di deskripsi video ini. Oke, buat teman-teman semuanya. Sekali lagi ya, karena ini sifatnya energi general, jadi bijak-bijak dalam mengambil keputusan. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye-bye.